pasangan yang kita miliki harus bisa menjadi motivasi untuk diri kita. Jangan sebaliknya. Karena cinta itu menguatkan, cinta itu bukan melemahkan. Cinta itu membuat kita mencapai tujuan, bukan menghambat kita untuk mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Belajar. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke topik pembahasan pada video kali ini, alangkah lebih baiknya kawan-kawanku untuk menekan tombol subscribe-nya. Ingat, di bawah ini tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kawan-kawanku tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel Ruang Belajar. Oke, pada video kali ini kita kembali lagi di video edisi ngobat. Oke, bersama saya ini sudah ada Asdar atau biasa dipanggil Kang Asdar. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Alhamdulillah. Sehat terus aja. Sehat ya. Kenapa pada edisi ngobat sekali ini kedatangan seorang tamu di vlog Ruang Belajar gitu ya. Edisi ngobat. Apa itu edisi ngobat? Edisi ngobat itu ngopi bari talking santuy gitu ya. Tapi kurang kopinya kayaknya. Kurang kopinya kayaknya, belum ada kopi sih. Kayaknya kurang kopi nih, karena kita ini lagi santai juga ya. Oke, pada edisi ngobat kali ini kita akan membahas pentingnya organisasi bagi mahasiswa gitu ya. Kenapa saya mengundang Kang Asdar ini di tema pentingnya organisasi bagi mahasiswa, karena Kang Asdar ini merupakan mantan presma gitu ya, mantan presiden mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Sukabumi. Gimana sih peran dan fungsi bagi mahasiswa itu? Kalau secara ini kan, kalau mahasiswa itu adalah orang yang memang berada di ruang lingkup pendidikan yang memang jenjangnya sudah masuk perguruan tinggi gitu. Ya otomatis kalau berbicara terkait siswa itu berbicara terkait anak-anak yang masih belajar di SMA, SMP ataupun SD gitu. Sementara untuk mahasiswa kan jenjangnya lebih tinggi lagi. Ketika kita keluar dari SMA, kemudian kita masuk ke perguruan tinggi, baru di sana kita dikatakan mahasiswa. Tapi yang menjadi pertanyaan kan, apa kita betul-betul mahasiswa atau hanya sebatas identitas mahasiswa itu aja gitu. Nah, seperti apa itu? Ya mungkin perbedaannya. Kalau kita berbicara terkait identitas mahasiswa, ketika kita mendaftar ke perguruan tinggi, kemudian kita sudah melakukan administrasi, pendaftaran dan sebagainya, tercatatlah kita di perguruan tinggi tersebut sebagai mahasiswa. Tapi kan yang namanya mahasiswa ini harus ada yang namanya fungsional daripada mahasiswa itu sendiri. Fungsional? Iya. Gimana fungsional daripada mahasiswa itu? Iya, otomatis dia harus menjalankan yang ada yang disebut dengan tridharma perguruan tinggi. Kemudian ada yang disebut dengan bagaimana cara dia menempatkan diri dia itu sebagai mahasiswa yang sesungguhnya gitu. Mahasiswa yang sesungguhnya. Nah, berarti salah satunya harus menerapkan tridharma perguruan tinggi. Iya, betul. Nah, gimana nih cara pengaplikasian tridharma perguruan tinggi bagi seorang mahasiswa gitu? Kalau kita kaji kan yang namanya tridharma perguruan tinggi itu ada yang disebut dengan pendidikan, kemudian disebut dengan penelitian, disebut dengan pengabdian juga gitu. Nah, artinya yang namanya mahasiswa ini harus senantiasa menerapkan itu semua ketika dalam proses menjadi mahasiswa. Terlebih nanti ketika dia dapat mengimplementasikan ke masyarakat, ya harus bisa gitu. Nah, artinya setelah ke mahasiswa itu, kalau menurut saya gitu ya, bukan hanya sebatas masuk ke dalam kelas, bukan hanya sebatas mengikuti pembelajaran saja, bukan hanya sebatas presentasi dan sebagainya, tapi ada fungsi yang lain yang memang diterapkan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, salah satunya diantaranya di bidang pendidikannya kita ada, misalkan kalau di bidang pendidikan kita mengikuti pembelajaran dan sebagainya, kemudian di bidang penelitiannya juga ada, kemudian di bidang pengabdian masyarakatnya juga ada. Atau nanti juga kita kan akan masuk di semester 7 atau semester 6 ya, biasanya kita mengikuti ataupun kegiatan yang disebut dengan KKN. Nah, otomatis di sana ada unsur tridharma perguruan tingginya, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Karena Bung Hatta sendiri kan mengatakan kalau yang namanya mahasiswa itu adalah hati dan nuraninya masyarakat. Artinya gini, ketika berbicara terkait mahasiswa, itu kita berbicara terkait
kita harus senantiasa dapat mengabdikan diri kita ini seutuhnya, terlebih kepada orang-orang di sekitar kita, atau mungkin masyarakat yang di sekitar kita itu penting banget gitu. Oh, jadi sebelum melakukan yang namanya itu KKN, berarti seorang mahasiswa itu, umumnya semuanya mahasiswa itu harus senantiasa berproses di kampusnya itu seperti apa. Kalau pengalaman saya dulu gitu ketika kuliah, itu ada yang namanya disebut dengan mahasiswa kupu-kupu gitu. Nah itu seperti apa tuh menurut pandangan dari Kang Asdar sendiri? Ada yang disebut dengan mahasiswa kupu-kupu, kan itu bahasa aja ya, sebatas bahasa mengenai mahasiswa yang dikatakan sebagai mahasiswa kupu-kupu kan. Nah otomatis kan kalau kembali lagi lebih bicara terkait mahasiswa, saya katakan tadi bukan yang sebatas masuk ke dalam kelas, bukan yang sebatas kita mengikuti presentasi, meskipun itu penting ya, karena nanti akan melihat juga, kita juga kan memerlukan yang namanya nilai, memerlukan yang namanya value untuk keberhasilan kita di dunia pendidikan gitu. Tapi yang paling penting itu adalah kita juga harus dapat mengaplikasikan diri kita. Oh ternyata kita ini sudah punya fungsi yang baru nih selaku mahasiswa. Di antaranya bukan hanya sebatas belajar. Kalau belajar kan, kalau bahasa kasarnya di SMA sudah kita belajar, di SD kita belajar. Kalau mau membaca di perpustakaan kita belajar membaca dan sebagainya, menghafal dan sebagainya. Tapi di sini ketika kita menjadi seorang mahasiswa, ya otomatis ada hal-hal yang lain, diantaranya bukan yang sebatas mengikuti proses pembelajaran itu sendiri gitu, yang ada di ruang lingkup kampus. Nah makanya alangkah eloknya ketika mahasiswa juga selain daripada aktif di dunia pendidikan di kampusnya, yang mana kan konon ada disebut dengan mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Di antaranya dia pulang pergi dan sebagainya, masuk ke dalam kampus, kuliah pulang gitu ya, masuk ke dalam kampus. Kalau kita berbicara terkait itu, mungkin itu juga saya pernah mengalami gitu ya, pernah mengalami hal semacam itu. Ketika memang menang perkuliahan itu, ya kita ingin benar-benar kuliah, kemudian ingin memperlihatkan nilai kepada orang tua bahwa saya berhasil di perkuliahan saya. Hingga pada akhirnya hanya fokus untuk mengejar nilai itu sendiri gitu. Hingga pada akhirnya kita fokus, oh IPK saya harus sekian, IPK saya harus di atas 3 dan sebagainya. Ada standarisasi itu kan. Nah tapi kan yang paling penting itu, meskipun kita ada niatan ingin mengejar ke sana, tapi kita juga harus senantiasa yang tadi dapat mengimplementasikan diri kita, mohon maaf ya, sebagai mahasiswa, di mana bukan hanya fungsionalnya sebatas itu saja gitu. Jadi bukan hanya sebatas kita itu kuliah pulang, tapi ada proses lain untuk menunjang kualitas diri kita mungkin ya. Salah satunya untuk mengimplementasikan dari Tridharma Perguruan Tinggi tadi, terus apalagi untuk mengimplementasikan di KKN tentunya gitu ya. Nah proses-proses itu kan tentunya harus ada sebuah wadah gitu, sebuah wadah untuk mahasiswa itu sendiri untuk mengembangkan bakatnya. Nah itu kan terkait tema kita tadi, apakah penting organisasi bagi seorang mahasiswa gitu. Nah menurut pandangan Kang Asdar sendiri itu seperti apa sih? Kalau dikatakan penting itu kan suatu kata yang memang tergantung perspektif orangnya gitu ya. Organisasi ini penting apa enggak gitu. Itu bisa kita lontarkan kepada dua orang mahasiswa misalkan, kemudian saya tanya organisasi itu penting atau tidak. Dia akan menjawab, ada yang mengatakan secara potensial ya, ada yang mengatakan dia penting, ataupun ada yang mengatakan dia tidak penting. Ya mungkin kita tidak dapat menyalahkan dua-duanya, ataupun kita tidak dapat membenarkan dua-duanya gitu. Karena kembali lagi kepada perspektif yang tadi, perspektif mindset yang ada dalam diri dia, menganggap apakah organisasi itu penting bagi dia, ataukah tidak penting bagi dia. Jadi yang pertama yang saya jelaskan adalah organisasi ini penting ataupun tidak. Kalau saya pribadi, penting banget. Karena saya ingin jelaskan sedikit, ketika masuk ke dunia perkuliahan semester 1, semester 2, itu saya belum mengenal yang namanya organisasi gitu ya. Meskipun sebelumnya ketika di SMA saya pernah menjadi ketua OSIS juga, kemudian di SMP saya ikut di organisasi juga. Nah kan tapi ketika masuk ke dunia perkuliahan itu belum mengenal yang namanya seperti apa sih organisasi kemahasiswaan itu. Hingga pada akhirnya ya tadi jadi mahasiswa yang disebut dengan kupu-kupu itu gitu ya. Pulang pergi dan sebagainya gitu. Nah berarti sebuah wadah atau organisasi di ruang lingkup kampus itu merupakan sangat penting gitu ya. Tergantung mindset dari mahasiswa itu sendiri mungkin ya. Nah untuk mengatasi hal seperti itu, gimana supaya menumbuhkan kualitas
diri dari seorang mahasiswa itu, tapi dia itu tidak mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus. Kan biasanya kalau saya dulu kuliah gitu ya, ada organisasi intra kampus, ada organisasi ekstra kampus gitu. Nah tentunya kan Kang Asdar ini merupakan presiden mahasiswa, pasti itu termasuk organisasi intra kampus. Nah bagaimana sehingga Kang Asdar ini tertarik menjadi seorang presma gitu? Kalau itu berarti kita berbicara terkait historisnya dulu gitu ya dulunya. Nah tapi mungkin gini Bu, saya panggilnya apa nih? Jadi manggilnya saya abang aja ya. Abang, boleh. Yang pertama, saya ingin berbicara terlebih dahulu kenapa saya tertarik masuk ke organisasi, masuk ke salah satu organisasi. Nah yang pertama berbicara terkait itu mungkin tadi masalah tadi untuk anak-anak yang masih kupu-kupu, kupu-kupu itu dalam artian dia hanya sebatas kuliah pulang dan sebagainya. Mungkin belum tumbuh yang namanya mindset pemikiran dia ataupun belum tumbuh potensi pemikiran dia untuk masuk dalam organisasi itu. Kenapa? Ya salah satunya diantaranya karena mereka tidak mengetahui apa itu pentingnya organisasi. Mereka tidak mengetahui ternyata di organisasi itu kita akan bisa menemukan ini dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu ketika saya berbicara terkait apa ketertarikannya, dulu itu ketertarikannya diantaranya ketika mulai tumbuh kesadaran gitu, oh ternyata mahasiswa itu bukan hanya sebatas tadi, bukan hanya sebatas kita mengikuti proses belajar di dalam kelas saja, tapi kita juga harus bisa mengimplementasikan diri kita di dalam kehidupan nyata, diantaranya kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, kemudian memanfaatkan ilmu ataupun potensi yang kita miliki, mengembangkan potensi kita. Nah barulah di sana ada ngobrol dengan salah seorang teman gitu ya, dengan salah seorang teman, anak organisasi juga, diajaklah masuk dalam satu organisasi, kemudian saya sebutkan saja organisasinya nggak apa-apa kali ya. Boleh. Kebetulan kemarin tuh dulu tuh saya diajak salah satu teman diantaranya oleh keluarnya aja. Ya, nggak apa-apa. Simbolannya ya? Ya, simbolnya. Emang kenapa? Nggak jadi masalah kan? Ini kita udah nggak ini. Ya intinya dulu itu diajak salah satu organisasi, diantaranya saya masuk ke himpunan mahasiswa Islam. Ketika masuk himpunan mahasiswa Islam, diajak berorganisasi dan sebagainya. Nah baru di sana timbul kesadaran, oh ternyata benar nih, penting nih untuk masuk dalam organisasi itu. Di dalamnya kita dapat ilmu yang tidak kita dapatkan di kampus, kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak dapatkan di kampus, kemudian kita mendapatkan teman diskusi yang baru, gitu ya. Kemudian kita mendapatkan relasi yang baru dan sebagainya. Nah, selain daripada itu semua, kemudian saya mengikuti kegiatan yang disebut untuk pada saat itu LK1, kalau di HMI itu LK1, atau mungkin di organisasi kemahasiswaan yang lain ada DM1 gitu ya, Daurah Madhalah kalau di kami, ataupun di teman-teman dari kawan-kawan PMII mungkin ada yang disebut dengan Napaba dan sebagainya. Ya terlepas dari itu semua, saya mengikuti LK pada saat itu tahun 2017 kalau nggak salah, ataupun 2018 ya, 2018-2017an mengikuti LK, kemudian masuk dalam organisasi himpunan mahasiswa Islam. Nah di sana barulah saya ikut secara langsung, oh ternyata berorganisasi itu seperti ini, menemukan kawan yang baru, teman diskusi yang baru, kajian-kajian keilmuan, kemudian membuka wawasan cakrawala keilmuan saya, oh ternyata ada hal yang baru, ada hal yang memang sangat penting gitu ya, di luar daripada dunia perkuliahan dan kampus, kita juga dapat mengembangkan potensi dalam diri kita, itu yang paling penting kalau menurut saya itu. Nah terus kaitannya dengan menjadi seorang presma itu gimana? Nah, untuk menjadi seorang presma sendiri itu sebetulnya agak apa ya? Bukan salah satu faktor saya masuk dalam organisasi kemudian saya punya keinginan tersendiri untuk menjadi seorang presiden mahasiswa gitu. Ya. Karena kalau kita berbicara terkait di universitas yang memang seperti di UI, kemudian di perkuliahan kampus yang lain, itu sangat sulit untuk menjadi seorang presma ataupun presiden mahasiswa itu. Dia harus masuk ke organisasi, kemudian punya relasi dan sebagainya. Nah singkat cerita ketika pada saat itu periode 2019-2020 kalau nggak salah, 2019-2020 itu saya sempat ingat ada salah satu teman mahasiswa saya yang memang menjadi presma pada saat itu, menjadi presiden mahasiswanya. Nah tapi dikarenakan ada kendala atau mungkin ada problem hingga pada akhirnya pihak senator ataupun pihak kampus sendiri memutuskan untuk memutuskan untuk mengganti kemudian
ditunjuklah beberapa orang hingga pada akhirnya di sana ada proses pemilihan dan sebagainya, yang mana prosesnya secara aklamasi. Kalau pada saat itu secara aklamasi, ditunjuklah saya selaku presiden mahasiswanya pada saat itu. Ya meskipun bukan tujuan awal masuk organisasi ingin ke sana gitu ke arahnya, tapi ya dikarenakan kalau bahasa anak-anak pesantren ataupun anak-anak stylus tuh qadarullah ya. Qadarullah masuk menjadi presiden mahasiswa kan. Qadarullah berarti menjadi seorang ya itu. tidak ada planning terencana masuk perkuliahan saya ingin masuk ke organisasi, kemudian saya ingin menjadi presiden mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, tidak ada rencana ke sana, cuman qadarullah harus menentukan ke sana ya. Ya nggak masalah. Nah, terus gimana? Apanya nih? Setelah itu menjadi seorang presma gitu, dan itu secara historikal itu bisa dikatakan qadarullah karena itu Iya. mungkin itu hanya sebuah guyonan gitu ya. Iya, terlepas kan kalau emang sudah ditugaskan, kemudian kita sudah diberi kepercayaan, ya bukan qadarullah, bukan maksudnya bukan dalam artian kita pasrah ke pasrah, tapi kita harus siap aja kan, itu udah jadi tanggung jawab kita ya. Jawab. Karena saya mengutip sebuah perkataan dari hasil diskusi gitu ya. Orang akan berpikir ketika sudah diberikan tanggung jawab gitu. Nah, jadi ketika misalkan seorang mahasiswa itu awalnya itu leha-leha, tapi ketika sudah diberikan tanggung jawab, maka dia itu akan berpikir bagaimana caranya untuk misalkan memecahkan masalah dan lain sebagainya gitu kan. Itu perjalanan historikal menjadi seorang presma gitu ya. Nah, mungkin dari pengalaman tersebut bisa gak gitu dicurahkan selama menjabat gitu, misalkan menjadi seorang presma itu bagi kawan-kawan ya, khususnya mungkin bagi kawan-kawan yang memang seperkuliahan dengan Kang Asdar ini. Iya. Bagaimana sih cara menjadi seorang presma yang memang bertanggung jawab secara lebih dan membuat kegiatan-kegiatan yang memang sangat inspiratif gitu dan inovatif seperti apa gitu kan. Iya. Nah kalau itu kan, kalau berbicara terkait presiden mahasiswa itu tadi kan bagaimana apa namanya tadi tipsnya gitu, mungkin dari pengalaman bisa jadi ibroh lah bagi kawan-kawan yang misalkan menonton, apalagi yang seperkuliahan gitu. Mungkin adik-adik kelasnya dulu gitu sekarang menjadi seorang presma itu harus seperti apa. Bukan sekarang, dulu ya. Dulu ya. Sekarang sudah. Iya dulu, mungkin dari pengalaman dulu ya bisa sharing-sharing melihat video ini gitu nanti. Mungkin nanti saya menjelaskan terkait kalau proses menjadi presmanya kan, itu tadi saya katakan qadarullah ya, meskipun ada proses di dalamnya seperti apa. Yang jelas yang saya rasakan menjadi seorang presma itu akan ada tanggung jawab yang baru yang kita pikul gitu. Dalam artian tanggung jawab itu kan itu menentukan kualitas diri kita sebetulnya. Apa kita benar-benar bertanggung jawab ataupun tidak bisa bertanggung jawab gitu. Nah otomatis kan itu kembali lagi kepada mindset kita, bahwasanya ketika orang memberikan tanggung jawab kepada kita, ya otomatis kita harus memberikan 100%. Dalam artian menuntaskan tanggung jawab yang diberikan tersebut gitu. Nah yang saya rasakan ketika menjadi seorang presiden mahasiswa itu menemukan hal-hal yang baru. Hal barunya banyak banget. Di antaranya apa? Di antaranya saya bisa membuat yang namanya, bukan ataupun bisa katakan kebijakan ya, bisa membuat yang namanya program-program yang memang dapat bermanfaat bagi mahasiswa, kemudian bagi teman-teman yang lain juga. Bagaimana cara kita memanage organisasi itu dapat kita kaji-kaji lagi, dapat kita buka-buka lagi, nyari-nyari lagi gitu materi-materinya, mempelajari itu. Ya menjadi seorang presma itu kita akan menemukan satu hal yang baru sebetulnya Bang ya. Di antaranya kita menemukan relasi-relasi baru, kemudian kita menemukan teman-teman baru, dan yang paling penting adalah ketika kita dapat memikul tanggung jawab tersebut, kemudian kita juga di antaranya menggali lagi terkait keilmuan yang berbau terkait kepemimpinan dan sebagainya. Itu merupakan manfaat kalau menurut saya untuk menjadi seorang pemimpin itu seperti apa ketika saya menjadi seorang presma. Di antaranya kita menggali lagi terkait, kalau berbicara terkait materinya, materi KMO gitu kan, kepemimpinan, manajemen, dan organisasi gitu. Sebab kan kalau berbicara terkait KMO sendiri, yang namanya KMO itu kepemimpinan, manajemen, organisasi, itu merupakan tiga kata yang memang ada dalam dapat dikatakan satu kalimat, tapi diantaranya fungsinya itu berbeda.
antara seorang pemimpin, kemudian dia memanage, kemudian diantaranya adalah organisasinya seperti apa gitu. Nah jadi kalau menurut saya pribadi, menjadi seorang presiden mahasiswa itu kita akan bisa menggali lagi potensi-potensi diri kita, belajar bagaimana mengevaluasi kinerja organisasi, kemudian belajar memanage dan sebagainya. Dan mungkin itu yang saya rasakan. Terlebih kita mendapatkan relasi yang baru. Kita bergabung dengan Presma yang lainnya ketika ada kajian-kajian diskusi. Kemudian kita bergabung dengan teman-teman di luar daripada organisasi intra ataupun ekstra kampus. Kita bergabung dengan organisasi kampus yang lainnya. Itu merupakan satu keuntungan tersendiri yang mungkin tidak didapatkan oleh teman-teman mahasiswa yang lainnya gitu. Dan itu mungkin tidak ada di mata kuliah di kampus. Ya, jelas. Nah, itu hanya didapatkan melalui sebuah organisasi itu. Terkecuali mungkin orang-orang yang kuliahnya di jurusan manajemen ataupun ya gitulah. Iya. Nah, mungkin itu terkait perjalanan dari seorang Kang Asdar menjadi seorang presma dan menjadi seorang mahasiswa gitu ya. Ya. Nah, adakah sisi lain yang menarik gitu dari menjabat seorang presma itu? Ada mungkin dari apa, romantika asmara gitu. Ada kelebihannya gitu. Ada gak kelebihannya dari mahasiswa yang non organisasi gitu? Ya ini buat motivasi lah. Jadi motivasinya jadi presma. Konotasinya gitu ya. Jadi presma terus banyak cewek yang mendekatkan gimana nih? Nah, ini itu bisa dibilang sebagai output gitu ya, output menjabat seorang, ya bisa dikatakan sebagai artisnya di kampus gitu kan. Banyak dikenal sama mahasiswa, dosen, dan mungkin organisasi-organisasi luar. Kalau misalkan banyak berkecimpung dengan, pastinya banyak berkecimpung kan. Ya, ada aliansi pasti. BEM sekota Sukabumi misalkan. Nah itu gimana tuh? Berarti berbicara terkait romance ya, berbicara terkait dunia percintaan. Ya bisa dibilang seperti itulah, ada plus minusnya gitu kan. Mungkin itu bisa dikatakan sebagai hiburan mungkin ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa. Kan kalau dalam bukunya Suhoki, kalau nggak salah dalam buku Suhoki, itu dicatat dalam beberapa halaman, itu ada satu halaman yang menjelaskan membahas terkait politik, organisasi, dan cinta gitu ya. Nah. Jadi satu paket gitu. Jadi yang namanya manusia kan nggak bisa terlepas dari yang namanya percintaan, benar nggak? Iya. Yang namanya percintaan kan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bahasa agama kita kan, Allah Subhanahu Wa Taala itu kan memberikan rasa cinta itu kepada setiap seorang manusia, ya otomatis ya pasti kita juga merasakan hal itu gitu. Iya. Bagi seorang manusia itu hal yang lumrah ya, hal yang wajar mengalami yang namanya proses percintaan. Apalagi masih muda gitu kan. Ya, sebetulnya itu merupakan hak bagi semua orang untuk merasakan itu merupakan hak gitu. Nggak boleh ada yang menghalangi orang untuk jatuh cinta, nggak boleh. Itu melanggar HAM sebetulnya, melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan jatuh cinta, kemudian ya menjalin hubungan dengan lawan jenisnya gitu. Oh, itu merupakan sebuah hak. Ya, otomatis. Terus selain itu, kalau ini Bang mau nanyain terkait sisi lain masalah percintaan secara universal atau secara menggerucut kepada saya? Ya kita bahas dari, ya kan tadi ada sisi lain mungkin yang memang itu kelebihan menjadi seorang presma itu salah satunya ya bisa dekat dengan dosen, dikenal oleh mahasiswa. Terus ya itu mungkin bagian daripada percintaan, juga bagian daripada sisi menarik dari seorang presma gitu, menjadi seorang presma. Iya betul. Gini, untuk masalah percintaan mungkin ya Bang ya. Masalah percintaan di dunia perkampusan ya itu masalah yang wajar sih kalau misalkan ada perspektif ataupun ada pendapat, ada sudut pandang yang mengatakan ya otomatis ketika orang memiliki sebuah jabatan memiliki daya tarik tersendiri terlebih untuk lawan jenisnya gitu. Yang nggak dapat dipungkiri gitu, ketika memang menjadi seorang presiden mahasiswa, bukan dalam artian apa-apa ya, tapi dalam menjadi presiden mahasiswa, ia untuk mendekati lawan jenis, untuk
mendekati lawan jenis dengan status kita menjadi presiden mahasiswa gitu. Itu sangat menjadi titik poin plus untuk ya, tidak dapat dipungkiri gitu. Contoh gini seperti inilah analoginya. Ya. Kalau misalkan seorang laki-laki dia punya jabatan, baik itu jabatan di pemerintahan ataupun punya jabatan di yang non formalnya di organisasi yang lain misalkan, ya otomatis dia kan punya power, punya kekuatan. Nah biasanya seorang wanita itu akan memilih orang-orang yang memang ataupun lebih menyukai, lebih tertarik kepada orang-orang yang memang dapat dikatakan punya power itu. Karena apa? Karena pada dasarnya wanita itu kan ingin dilindungi gitu. Ingin dilindungi. Ya makanya ada bahasa-bahasa jalanan gitu ya. Kenapa seorang wanita itu lebih menyukai orang-orang yang bandel, orang-orang yang badung, orang-orang yang laki-laki yang nakal-nakal gitu kan, biasanya agresif dan sebagainya. Karena ya mungkin memang kodratinya semacam itu. Jadi itu merupakan plus lah. Itu nilai plus lah. Jadi yang ingin saya jelaskan pada kawan-kawan semuanya, untuk menjadi presiden mahasiswa, jangan dimotivasikan ya ingin mencapai itu semua gitu. Itu mah hanya sebatas hanya sebatas nilai plus saja. Kan ada sebagian juga gitu dari kawan-kawan kita yang memang mempunyai tujuan gitu ketika misalkan dunia perkuliahan ini dijadikan ya ajang mencari jodoh ya. Gitu kan. Ada banyak gitu kan. Terus ya itu bisa dikatakan seperti itu atau tidak? Dunia perkuliahan jadikan ajang mencari jodoh, sebetulnya itu tergantung orang lagi kan. Kan kalau ada keterangan berbahasa agama ya, bahasa agama ya. Siap. Innamal a'malu binniyat kan. Amal itu tergantung bagaimana niatnya. Apapun yang kita tanam itu yang akan kita petik hasilnya gitu. Kalau kita meniatkan untuk mencari jodoh, ya mungkin kita akan menemukan jodoh itu. Tapi kalau niatnya kita lurus untuk belajar, lurus untuk mengenyam pendidikan, kemudian kita mendapatkan jodoh di sana, itu merupakan hanya sebatas nilai plus saja gitu. Bonus untuk kita ketika kita mendapatkan jodohnya di sana. Kan jodoh itu kalau bahasa ininya, jodoh itu merupakan qadarullah ya, takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat menolaknya, kita tidak dapat mempungkirinya. Itu namanya jodoh ya. Kalau bertemu di kampus ya syukur-syukur. Kalau nggak bertemu di kampus yang jadi masalah, jangan berkecil hati. Karena tujuan kita itu apa? Mungkin fungsi kita di perkuliahan itu ya hanya untuk belajar gitu, tidak ada yang lain. Nah, kalau boleh tahu nih, kan sudah melewati fase-fase sebagai presma dan mungkin tadi poin-poin yang memang ada sisi plusnya dari menjadi seorang presiden mahasiswa gitu. Nah, sejauh itu apakah Kang Asdar ini sudah mendapatkan semuanya itu? Maksudnya semuanya apa nih? Semua apa nih? Kan tadi yang pertama itu dikenal sama dosen, terus yang kedua itu dikenal oleh mahasiswa, dan mungkin yang ketiga itu sisi romantika dari asmaranya itu sendiri gitu kan. Nah, tadi kan qadarullah gitu, sebuah bonus ketika misalkan seorang mahasiswa dan diperkuat lagi dengan jabatannya sebagai presma akan mendapatkan sisi lebih gitu ya, poin plusnya itu, bonusnya itu. Nah, sejauh itu Kang Asdar itu sudah mendapatkan atau belum tuh sepanjang menjadi seorang presma itu? Mungkin ada yang goda-goda dikit atau seperti apa? Kalau yang namanya mendapatkan itu kan satu kata di mana mendapatkan itu berarti kita ada tujuan gitu. Kita ingin mendapatkan sesuatu berarti ada proses, ada usaha untuk mendapatkan itu. Tapi kan kalau yang namanya poin plus tadi, di luar daripada hikmah yang saya dapatkan ketika menjadi seorang presiden mahasiswa, yang dikatakan tadi romansnya ya, percintaannya, perempuan ataupun lawan jenis dan sebagainya, itu kan bukan tujuan. Itu bukan. Jadi katanya bukan mendapatkan mungkin ya. Tapi katanya itu apakah melewati hal itu mungkin? Boleh. Ya, ada lah. Ada. Nah, kalau boleh tahu nih, seorang presma itu apakah mempunyai beberapa mantan atau gimana gitu? Mantan apa nih? Ada mantan gebetan,
mantan pacar atau calon mungkin sekarang. Mantan yang sempat jadian Iya. atau mantan yang baru kenal cuma ketemu doang dan hilang. Oh itu ghosting. Ghosting. Perlu ghosting nggak perlu gitu Nggak perlu, itu karena memainkan perasaan orang lain. nggak boleh. Tidak boleh. Kalau mantan berapa ya? Tidak terhitung. Enggak. Sebetulnya enggak. Dari kapan nih pertanyaannya? Dari kapan? Ya kan dulu itu pernah menjadi ketua OSIS. Iya. Tentunya ada pamor tersendiri. Begitupun menjadi seorang presma gitu kan. Iya. Nah, dari jabatan-jabatan pas dulu gitu ketika berproses di sekolah dan di perkuliahan, ada gak gitu yang memang nyantol gitu? Sedikit kan? Sedikit dari banyak. Soalnya nggak fokus ke sana bang, nggak terlalu Iya. berfokus ke sana gitu maksudnya. Ya bisa kehitung lah, bisa kehitung pakai tangan. Ya kalau tangan kan gitu, cuma ada sekian nggak lebih, jadi bisa kehitung pakai tangan lah. Artinya nggak banyak kayak orang-orang kan kayak 10, 20, 30. Itu mantan atau apa? Nah itu kalau misalkan posisinya seperti itu jadi bahan motivasi buat kita lebih giat di dalam bertanggung jawab menjadi seorang presma atau tidak? Justru kalau kita ketika menjadi seorang presma, kemudian kita misalkan kalau bahasa sekarangnya bucin ya, kalau bahasa sekarangnya bucin dalam artian bucinnya itu budak cinta, budak cinta yang setelah sehariannya fokus ke pacarnya, kemudian nanyain pacarnya dan sebagainya. Saya rasa itu akan menghambat kinerja selaku presma kalau presma dalam kondisi seperti itu ya. Terkecuali dia bisa mengontrol ketika dia harus bekerja, ketika dia harus mengenyam pendidikan, ketika dia harus berbagi dengan pasangannya dengan dalam waktunya gitu. Terkecuali ya pintar-pintar memanage waktu lah kalau menurut pribadi saya gitu. Nah itu mungkin terkait sisi Ya intinya nggak banyak lah. nggak banyak ya. Banyak. Itu dari romantika asmara gitu Iya. ya yang dialami dulu itu mengganggu nggak gitu ketika misalkan ada hal seperti itu atau biasa aja gitu? Justru biasa saja gitu, biasa saja ya. Terlebih kalau kita menjadikan pasangan itu sebagai motivasi gitu. Misalkan gini lah analoginya, saya punya pasangan, kemudian saya sedang bekerja lah, ataupun menjadi mahasiswa. Otomatis kan kalau kita itu ingin diantaranya ingin dilihat oleh pasangan kita, oh ternyata kita laki-laki yang jujur, bertanggung jawab, kemudian dapat diandalkan sebagainya. Itu otomatis kita akan memperlihatkan diri kita dengan kinerja yang lebih gitu, dengan prestasi yang lebih. Kalau itu menjadi motivasi, saya rasa bagus. Pasangan itu bagus untuk memotivasi kita. Kan pagi-pagi ditanya udah makan, padahal makannya jam 10 kan, makannya sehari sekali, ditanyain belum. Itu menjadi motivasi bagus. Terkecuali kalau memang malah menjadi hambatan, yang tadi terlalu bucin dan sebagainya, itu malah menjadi masalah juga, gitu, menjadi problem. Jadi suatu hambatan Ya. kita menjalankan tugas yang sebagaimana mestinya gitu. Ya betul. Nah itu kan, nah berarti ada gak kesimpulannya gitu dari yang kita telah obrolkan tadi, dari mulai mahasiswa dan tanggung jawab daripada mahasiswa itu sendiri dan mungkin dari sisi romantika asmara gitu kan. Nah ada gak motivasi gitu buat kawan-kawan yang memang masih mengenyam di dalam dunia perkuliahan, dunia kampus gitu? Iya. Kesimpulan mungkin dari obrolan kita yang lumayan panjang ini ya. Ya. Ya kesimpulan yang pertama sesuai dengan judulnya tadi dibicarakan, organisasi itu pentingkah bagi mahasiswa? Ya saya katakan penting. Kenapa penting? Dikarenakan nanti kita akan menemukan sisi lain dari mahasiswa ketika kita masuk dalam suatu organisasi. Terlepas daripada itu, nanti di organisasi kita bisa menemukan yang namanya pengalaman, kemudian menemukan yang namanya relasi, menemukan yang namanya keilmuan dan sebagainya.
Dan poin plusnya mungkin ketika berbicara terkait romansnya, berbicara terkait dunia percintaannya, kesimpulannya pasangan yang kita miliki harus bisa menjadi motivasi untuk diri kita, jangan sebaliknya. Karena cinta itu menguatkan, cinta itu bukan melemahkan. Cinta itu membuat kita mencapai tujuan, bukan menghambat kita untuk mencapai tujuan. Mantap. Terus motivasi gitu ya, ini kan tadi itu sebuah kesimpulan mungkin dari apa yang kita obrolkan ini terkait motivasi bagi mahasiswa yang memang belum merasakan pahit manisnya berorganisasi gitu, dan masih mengalir apa adanya lah gitu kan. Ada juga kan mahasiswa seperti itu mengalir apa adanya ya, kayak tadi itu kuliah pulang. Nah itu ya mungkin sedikit memberikan sebuah rangsangan dari seorang mantan presma seperti apa gitu. Saya rasa antara mahasiswa dan organisasi itu penting. Jadi kawan-kawan semuanya jangan sampai berpikiran mahasiswa itu tadi ya hanya sebatas belajar, hanya sebatas mengenyam pendidikan, hanya sebatas masuk ke perkuliahan, mengerjakan tugas, kemudian kita hanya sebatas diskusi di dalam kelas dan sebagainya. Tapi saya harapkan pada kawan-kawan semuanya untuk lebih merangsang lagi kawan-kawan, artinya kawan-kawan harus memiliki perspektif bahwasanya penting berorganisasi di dalam menjalani roda dalam pendidikan kemahasiswaan. Untuk apa? Untuk menggali potensi kawan-kawan, kemudian untuk menemukan bakat kawan-kawan, menambah relasi dan sebagainya. Karena ada sebuah kata yang mengatakan seperti ini. Anda itu tak perlu mencari berlian, intan, mutiara jauh ke dalam lautan. Sebetulnya dengan Anda menggali potensi yang Anda miliki saat ini, Anda akan menemukan hal-hal yang jauh luar biasa, ternyata besar, lebih berharga ada dalam diri Anda. Masuk organisasi, Anda akan menemukan itu. Siap. Terima kasih nih Kang Presma, Kang Asdar gitu ya, yang telah menyempatkan waktunya untuk ngobat kopi bari talking santuy gitu ya. Tapi di sini tidak ada kopinya ya, mungkin di lain waktu. Kita mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di sini itu ada manfaatnya. Silakan bagi kawan-kawannya ambil manfaatnya dan buang yang buruknya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Goodbye.